kadang ada juga Ustaz yang mencurigai kiai-kiai itu Ustaz. Contohnya yang kemarin yang sempat viral itu Ustaz, kiai yang mempunyai mobil yang bagus gitu Ustaz. Apakah seorang kiai atau tokoh agama itu tidak boleh kaya Ustaz? Tidak boleh punya mobil itu Ustaz? Gimana itu Ustaz? Maksud Anda begini ya, apakah kesolehan seorang tokoh agama itu dinilai dari urusan harta? Iya Ustaz. Artinya kalau sosok panutan tidak boleh punya harta. Apakah betul, seperti Ustaz. itu? Iya Ustaz. Nah, ya ini sekali lagi, ini adalah fitnah. Jadi orang itu punya harta, kita kan tidak tahu bahwa beliau, orang-orang pesantren, itu juga ya berkasab, memiliki mata pencaharian, baik itu dikelola sendiri atau kadang dikelola oleh orang lain. Seperti kadang ya ada yang punya perkebunan, ada yang juga punya sawah dan lain sebagainya. Ya cuma memang orang-orang pesantren dengan ketulusannya itu kan memang tidak cari viral dengan kemana-mana selalu disorot dengan kamera. Jadi orang-orang pesantren dengan ketulusannya itu memang tidak pernah cari viral, bukan framing hidupnya. Jadi banyak sisi-sisi ketulusan guru-guru kita yang tidak terekspos oleh media. Karena memang tidak cari viral. Beda dengan orang yang tidak mengerti tentang ilmu agama, hidupnya penuh dengan dengan framing. Jadi bahkan kadang makan pun disorot dengan kamera, sedekah pun disorot dengan kamera. Jadi seakan-akan semuanya harus diketahui oleh banyak orang. Sehingga kalau menuduh seperti itu bukan lagi tuduhan, tapi ini fitnah. Orang pesantren yang kaya, orang pesantren yang hidupnya sederhana, semua itu adalah ya haknya beliau masing-masing, karena beliaunya tentu memiliki kasab kadang yang tidak diketahui oleh orang lain. Dan ketika ada sosok panutan, seorang tokoh agama, memiliki harta yang melimpah, apakah ini dibilang tidak zuhud? Ya. Jadi dalam dunia tasawuf itu kan ada istilah zuhud. Zuhud itu bukan berarti tidak punya harta, tapi zuhud itu tidak adanya ketergantungan hati dengan harta. Saya masih teringat dengan pernyataannya Sayyid Abu Bakar Sato Adimyati. Jadi beliau mengatakan bahwa zuhud itu fakdu ala qatil qalbi bil mal, la fakdul mal. Zuhud sejati itu tidak adanya ketergantungan hati dengan harta, bukan berarti tidak punya harta. Kita ambil contoh seperti Nabiullah Sulaiman alaihi salam, yang terkenal sebagai sosok seorang nabi rasul yang kaya raya. Apakah beliau kita bilang tidak zuhud? Beliau seorang nabi, seorang rasul. Mungkin ya tidak ada orang seperti Nabi Sulaiman dari kekayaannya, kekuasaannya. Apakah beliau dibilang tidak zuhud? Kerajaannya seperti itu, bala tentaranya bukan hanya dari bangsa manusia, jin, bahkan hewan, angin pun tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Disebutkan dalam tafsir Jalalain itu, istrinya beliau itu sangat banyak sekali, disebutkan 1000 di situ di tafsir Jalalain. Jadi kezuhudan itu tidak bisa diukur dari ada dan tidak adanya harta. Zuhud itu tempatnya di hati, bukan dari penampilan. Jadi tidak bisa orang yang bajunya compang-camping, oh ini orang zuhud. Bukan, justru kadang orang yang compang-camping ini hatinya selalu ketergantungan sama dunia. Jadi kadang penampilan compang-camping dianya ingin dikasihi oleh orang.
Maka tidak heran para ulama-ulama pendiri Thariqah pun ada yang kaya raya seperti Al-Imam Abdul Hasan Asyadzili. Beliaunya kaya raya. Hanya sekali lagi kepemilikan harta itu tidak mencederai kesolehan seseorang. Karena zuhud itu bukan tidak punya harta, tapi zuhud itu adalah tidak ketergantungan dengan harta. Sehingga sekali lagi beberapa framing akhir-akhir ini yang digunakan untuk menyerang dunia pesantren itu adalah murni fitnah dan kebohongan. Penggiringan opini gimana sekiranya orang-orang Islam tidak percaya dengan panutan yang merupakan gambaran dari sosok warasatul anbiya. Karena kalau kita bicara warasatul anbiya di Nusantara ini, hemat kami adalah kiai-kiai pesantren dan para habaib. Wallahu a'lam.